Satres Narkoba Polres Labuhan Batu amankan satu keluarga pengedar sabu. Sistem buka tutup jalan di Jembatan Pekan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. Sidang paripurna DPRD Tanjung Balai ricuh. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Daniel Huta Barat, pemirsa inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Sat Narkoba Polres Labuhan Batu mengamankan satu keluarga pengedar sabu yang sudah menjadi target operasi polisi. Aksi bisnis haram ini telah mereka geluti lebih dari 3 bulan dengan keuntungan 3 juta per minggu. Menindaklanjuti aduan masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu yang sangat meresahkan masyarakat di Kecamatan Panai Tengah dan Panai Hulu, khususnya daerah pesisir Labuhan Batu. Satuan Narkoba Polres Labuhan Batu langsung melakukan penyelidikan dan tindakan. Dalam penggerebekan, personil Sat Narkoba Polres Labuhan Batu berhasil mengamankan 3 orang tersangka berinisial UN, EM, dan PP. Ketiganya warga Dusun Sungai Dondong Bagan Bila, Kecamatan Panai Tengah. Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu, AKP Martualesi Sitepu menjelaskan, pengungkapan ini berawal pihaknya meringkus PP saat menunggu pembeli di Dusun 3 Sungai Dondong Bagan Bila. Dari hasil interogasi petugas, barang bukti sabu tersebut diambil dari rumah UN. Selanjutnya petugas melakukan penggerebekan di kediaman UN dan polisi menemukan barang bukti sabu yang disimpan di bawah kasur dan lemari dapur yang sudah dikemas dalam plastik klip kecil. Total sabu yang diamankan seberat 10,74 gram dan barang bukti lainnya handphone dan uang ratusan ribu. Dari hasil pemeriksaan, tersangka UN mengakui sudah 3 bulan melakukan bisnis haram dengan omset penjualan sekitar 10 gram per minggunya dengan keuntungan sekitar 3 juta rupiah. Dalam bisnis haramnya, UN dibantu EM sang istri dan PP merupakan adik UN. Tim kami dari Sat Narkoba Polres Labuhan Batu berhasil melakukan penggerebekan di yang menjadi target sasaran di Panai Tengah, ya, di Dusun 3 Bagan Bila, Desa Bagan Bila, Kecamatan Panai Tengah, Labuhan Batu, yang merupakan informasi aduan masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika di Panai Tengah, dan dilakukan penindakan mendapatkan 3 orang yang satu keluarga S alias Kunying, ya, sebagai suami dengan istrinya EM alias Wati dan P alias Yoga, ini adik kandung daripada saudara U. Sehingga ini ketiga tersangka kita amankan dengan barang bukti sekitar hampir 10 gram narkotika jenis sabu, dan saat ini masih dalam proses pengembangan kasus. Tersangka ini salah satunya adalah merupakan target sasaran operasi, ya, yang berinisial Kunying. Ini menjadi target kita karena sebelumnya juga sudah dapat informasi kepada kami bahwasanya ini pelaku ini sudah meresahkan masyarakat di sana dan sudah terlibat cukup lama dalam transaksi narkotika jenis sabu. Artinya udah berapa lama mereka tadi? Kalau dari keterangan dia 3 bulan, tetapi tidak mungkin lebih. Kalau perkiraan saya lebih dari 3. Tersangka UN mengaku sabu didapat dari inisial BD, warga Ajamu Panai Tengah, dengan cara memesan melalui handphone. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka UN, EM, dan PP dipersangkakan pasal 114 ayat 2, subsidi 112 ayat 2, Junto 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV.
Selain itu, pemirsa, Pengadilan Negeri Rantau Parapat menggelar sidang perkara perdata terkait konflik kepemilikan tanaman perkebunan di atas kawasan hutan tanaman rakyat atau produksi, dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan pihak tergugat. Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Rantau Parapat Kamuzaro Waruwu menggelar sidang lanjutan perkara perdata terkait kepemilikan tanaman perkebunan di atas kawasan HTR yang terletak di Dusun Sungai 2 Air Hitam Kualu Ledong, Labura, dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan pihak tergugat di ruang sidang Tirta Pengadilan Negeri setempat. Jalan Sisinga Mangaraja, Rantau Parapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Di mana sebelumnya pihak penggugat diketahui menguasai dan mengelola objek sengketa dengan menanam tanaman perkebunan berdasarkan surat keterangan tanah yang terbit pada tahun 1993 yang dimiliki. Namun sekitar pada tahun 2014, keluar izin Bupati Asahan berdasarkan SK Pencadangan Kawasan Hutan kepada Koperasi Tani Mandiri seluas 1.261 hektar, yang kini diketahui terletak di 2 kabupaten yakni Asahan dan Labura. 190 hektar diantaranya tanaman perkebunan yang ditanam pihak penggugat. Kuasa hukum tergugat Tri Purno Widodo menjelaskan, pada intinya pihak tergugat meminta penguasaan fisik atas tanah yang dikuasai mereka selama ini diakui sah oleh pihak pengadilan, dan meminta ganti kerugian kepada tergugat atas tindakan menghalang-halangi pengelolaan kawasan tersebut. Tadi agendanya adalah pemeriksaan saksi dari kami tergugat Koperasi Tani Mandiri. Kami menghadirkan otoritas yang berwenang terkait dengan pengelolaan hutan, di mana di persidangan tadi sudah disebutkan dengan jelas bahwa areal izin yang dimiliki oleh Koperasi Tani Mandiri di Desa Air Hitam Kabupaten Labura itu merupakan kawasan hutan produksi berdasarkan SK Menteri Kehutanan, baik itu SK tentang penunjukan kawasan hutan dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara maupun dalam SK pencadangan yang terbit oleh Menteri Kehutanan, yaitu SK pencadangan tahun 2008. Sementara Remondias Tarigan dari bidang HTR UPT KLHK BPHP Wilayah 2 Medan, selaku saksi ahli menyebutkan, dalam persidangan tersebut pihaknya hanya menyampaikan aturan-aturan terkait cara pengelolaan kawasan hutan. Cadangan turun dari Menteri, selanjutnya boleh dimohon izin untuk izin pengelolaan. Dalam hal ini kelompok tani, Koperasi Tani Mandiri. Nah, kita sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Kehutanan melakukan verifikasi di lapangan dan berkas-berkas, kelengkapan berkasnya. Nah, setelah kita melakukan verifikasi, kita sampaikan hasil verifikasi kita kepada Bupati. Selanjutnya Bupati menerbitkan izin kepada koperasi. Seperti itu. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Satreskrim Polsek Patumbak berhasil menangkap seorang tersangka pencuri kendaraan bermotor inisial KR di kawasan Jalan Selmabo, Kecamatan Medan Amplas. Tersangka diamankan berdasarkan rekaman CCTV saat melancarkan aksinya di toko percetakan. Inilah rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan tersangka KR melancarkan aksinya di toko percetakan di kawasan Jalan Garuda, Kecamatan Medan Amplas, di mana saat korban memarkirkan sepeda motornya di bagian pojok toko dalam keadaan stang terkunci dan pintu setengah tertutup, dan kemudian masuk ke dalam toko. Memanfaatkan situasi seperti itu, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor milik korban. Mengetahui sepeda motornya hilang dicuri, korban langsung membuat laporan ke Mapolsek Patumbak.
Petugas kepolisian kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan mendapati ciri-ciri pelaku berdasarkan rekaman dari kamera CCTV. 5 hari setelah kejadian, petugas memperoleh informasi kalau tersangka sedang berada di sekitar Jalan Selambo, Kota Medan dan berhasil meringkusnya. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa 1 potong jeans biru dan 1 mata obeng ketok yang terbuat dari besi. Berdasarkan pengakuan tersangka, sepeda motor korban telah dijualnya seharga 3 juta rupiah kepada seorang penadah yang kini masih dalam pengejaran polisi. Yang diungkapnya kronologi seperti apa? Jadi kasus ini terjadi tanggal 20 Oktober tahun 2020 di mana pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik korban, yang mana korbannya sendiri selaku pemilik usaha percetakan. Kemudian pada saat sepeda motor itu terparkir, pelaku melakukan pencurian dan aksi pencuriannya tersebut terekam dari CCTV. Dari pendalaman kami, berangkat dari CCTV, kemudian kita bisa mengidentifikasi identitas pelaku. Personel Reskrim Polsek Patumba melakukan pengejaran terhadap pelaku, kemudian Sudah sering pelaku melakukan aksi? sementara itu masih kita dalamin, namun yang bersangkutan adalah residivis. Pada tahun 2008 yang lalu pernah tertangkap dan diproses secara pidana. Dengan kasus yang sama? Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 ayat 1 KUH Pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evaria TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, atas swadaya warga setempat, jembatan Pekan Tanah Jawa di Kabupaten Simalungun yang putus diterjang banjir, kini sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda 2. Melalui swadaya warga masyarakat sekitar, jembatan Pekan Tanah Jawa Simalungun, Sumatera Utara, pasca diterjang banjir pada beberapa hari yang lalu, kini sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan becak bermotor. Terlihat warga dan pengguna kendaraan roda 2 sangat hati-hati saat melintasi jembatan darurat tersebut. Untuk menjaga keselamatan warga dalam menggunakan jembatan darurat tersebut, maka diberlakukan sistem buka tutup jalan. Sedangkan untuk kendaraan roda 4 harus melewati jalur alternatif. Kalau kendaraan yang melintas di daerah jembatan, hasil dari kelola masyarakat kemarin, kita masih mengutamakan roda 2. Kalau untuk roda 4 ke atas, kita memang sudah siapkan jalan alternatif, sudah ada. Namun kondisi jalan alternatif juga butuh perbaikan di beberapa titik. Sistem buka tutup? Untuk sementara sistem buka tutup karena memang di jalan alternatif itu ada tanjakan yang jalannya lumayan agak buruk. Ada nggak kita koordinasi dengan pihak provinsi, Pak? Karena ini kan kita jalan provinsi. Sudah dikoordinasikan ke dinas provinsi dan mereka sudah ke lapangan malam. Masyarakat Tanah Jawa mengharapkan agar segera dilakukan perbaikan oleh pemerintah provinsi, karena memang pemerintah provinsi dalam hal ini mereka yang mengelola jalan ini. Pemerintah Simalungun telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar pemerintah provinsi secepatnya melakukan perbaikan. Sebelumnya, jembatan Pekan Tanah Jawa di Kelurahan Pewatang Tanah Jawa, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, putus akibat tingginya curah hujan sehingga menyebabkan air sungai meluap. Jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses warga ke berbagai nagori di Kecamatan Tanah Jawa. Ebit Masdar melaporkan untuk Evaria TV. Selain itu, pemirsa, menjelang Pilkada serentak 9 Desember 2020, pasangan calon Bupati Simalungun Anton Soragi dan calon Wakil Bupati Rospita Sitorus roadshow menemui warga di seluruh desa se-Kabupaten Simalungun. Demi meningkatkan popularitas, pasangan calon Bupati Simalungun Anton Soragi dan calon Wakil Bupati Rospita Sitorus roadshow ke seluruh desa di Simalungun, Sumatera Utara.
Kegiatan ini merupakan langkah untuk mengetahui seberapa besar antusias masyarakat terhadap pasangan nomor 4 yang maju di Pilkada Simalungun nanti. Dari hasil survei sementara, roadshow yang dilakukan Anton Saragi bersama Rospita Sitorus ternyata dapat mendongkrak popularitas dan perhatian warga Simalungun. Hal tersebut disampaikan Johalim Purba, mantan Ketua DPRD Simalungun yang ikut mendukung pasangan calon Bupati Simalungun, Anton Saragi dan calon Wakil Bupati Rospita Sitorus. Kegiatan roadshow ini sangat mendongkrak popularitas dari Pak Anton Saragi dan Rospita Sitorus. Jadi kita berharap ketika ini bisa diselesaikan, mengunjungi kecamatan di Kabupaten Simalungun sebanyak 32 kecamatan. Kita yakin dan menurut hitungan kita Haji Anton Rospita Sitorus akan memenangkan pertandingan nanti tanggal 9 Desember yang akan datang. Oke, himbauannya kepada para pemilih sendiri, Pak? Ya, kita berharap kepada para pemilih teguhlah dalam pendirian. Kalau sudah seperti ini, maka tentu orang-orang lain akan banyak yang mempengaruhi. Yakinkan diri masing-masing bahwa memilih Anton Rospita itu adalah kebijakan yang benar, adalah sikap yang benar untuk membangun Simalungun ke depan yang lebih baik. Dari ratusan desa yang telah dikunjungi pasangan calon Bupati Simalungun, secara umum masing-masing masyarakat memberi dukungan dengan harapan jika paslon nomor urut 4 terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati, Simalungun dapat lebih baik, baik dari faktor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir, Sumatera Utara menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020. Simulasi dilaksanakan di Tanah Lapang lokasi TPS 1 Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sabtu kemarin. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Samosir tahun 2020 dengan menggunakan gambar tokoh wayang sebagai simbol dari masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan dipilih dilakukan oleh KPUD Samosir. Pada simulasi ini, 371 peserta pemilih di TPS 1 Pasar Pangururan oleh KPUD Samosir diundang sebagai peserta pemilih. Dengan mengacu pada protokol kesehatan, masing-masing peserta diwajibkan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sebelum masuk ke bilik suara. Selain itu, penanganan konflik juga telah dibekali KPU kepada petugas pemilu saat pemilihan berlangsung, seperti pelarangan bagi peserta pemilih yang datang ke TPS dengan menggunakan topi, kaos, hingga masker logo dari salah satu milik paslon bupati dan wakil bupati. Di masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, peserta pemilih yang datang ke TPS memiliki suhu tinggi dapat menggunakan bilik suara khusus yang telah disediakan oleh petugas pemilu. Selain itu, penyemprotan disinfektan secara berkala juga dilakukan. Untuk pemilih yang hadir hari ini di tempat ini adalah real pemilih yang terdaftar di TPS 1 Pasar Pangururan, yaitu jumlahnya sebanyak 371 orang. Dan juga panitia yang melaksanakan kegiatan ini yang dimaksud yaitu KPPS sudah kita beri juga APD layaknya pada pelaksanaan pemungutan suara di 2020. Di samping itu ada hal baru yang sesuai protokol kesehatan bahwa bila pemilih diukur suhu tubuhnya di 37,3 atau di atas 37,3, maka yang bersangkutan akan menggunakan hak pilih di bilik khusus yang nantinya sudah kita sediakan di tempat yang sudah disesuaikan. Menuju suksesnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Samosir 9 Desember mendatang, melalui Sekda Kabupaten Samosir mengatakan, pemerintah daerah akan membantu penyelenggara pemilu terkait pembiayaan pelaksanaan rapid test kepada 4.000 petugas KPPS.
Saya juga menyampaikan tadi bahwa Pemkab Samosir tentu punya tanggung jawab dan siap untuk membantu memfasilitasi ya bila mana ada hal-hal yang mereka butuhkan, ada persoalan mereka yang dihadapi oleh penyelenggara. Jadi umpamanya hari ini mungkin terakhir dilakukan rapid test terhadap 4.000 ya kepada ad hoc ini 4.000 orang. Nanti tentu akan kita lihat biaya ya untuk ini ya tentu kita akan fasilitasi bila mana biaya tersebut tidak diperhitungkan sebelumnya oleh penyelenggara dalam rapid test tersebut. Karena ini memang kita sungguh sadar bahwa ini kita menyelenggarakan pemilu kada serentak ini dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Simulasi yang digelar selain dihadiri Sekda Kabupaten Samosir, juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Samosir, serta Karendal Ops Polres Samosir. Junjungan Marpaung melaporkan untuk Eva Rena TV. Subuhan hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, sidang paripurna DPRD dalam pembahasan APBD tahun 2021 ricuh dan menuai aksi protes dari sejumlah peserta sidang. Anggota Dewan protes karena penandatanganan tidak sesuai tata tertib dan meminta dilakukan musyawarah ulang. Inilah detik-detik aksi protes seorang anggota Dewan terhadap Ketua DPRD yang juga sebagai pimpinan sidang dalam jadwal pembahasan APBD tahun 2021. Suasana sidang semakin ricuh dan tegang saat anggota Dewan lainnya tidak terima atas sikap anggota Dewan yang mengamuk tersebut. Sidang paripurna DPRD ini membahas tentang APBD tahun 2021, soal penandatanganan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara. Kericuhan terjadi akibat ketersinggungan ucapan pimpinan sidang paripurna terhadap seorang peserta sidang. Selain itu, beberapa peserta sidang tidak menyetujui dan meminta penandatanganan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara tahun 2021 yang diduga telah melanggar tata tertib dibatalkan dan dilakukan musyawarah ulang. Kita akan melaksanakan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar APBD 2021. Kita sampaikan hari ini bahwa kita sampaikan dari fraksi pendengar keadilan bahwa penjadwalan ini salah. Ternyata penjadwalan ini salah, mekanismenya di BAMUS tidak korup. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, seorang petani di kota Cilegon, Banten memadukan teknik penanaman padi secara hidroponik dengan budidaya ikan lele. Muharroni melakukan inovasi pertanian di atas lahan seluas 40 meter persegi di sekitar rumahnya. Seorang warga Kelurahan Taman Baru, Citangkil, Kota Cilegon memanfaatkan lahan di sekitar rumahnya dengan menanam padi secara hidroponik. Muharroni membangun sendiri lahan pertanian hidroponiknya. Setelah mempelajari budidaya tanaman tanpa tanah melalui media sosial. Di atas lahan seluas 40 meter persegi, laki-laki berusia 46 tahun ini memadukan teknik penanaman padi secara hidroponik dengan budidaya ikan lele. Dari lele kita atasnya tanam padi, maksudnya biar air dari kotoran lele itu biar dimakan padi. Hama dari padi itu pasti jatuh ke bawah dimakan ikan, maksudnya gitu biar nganu tempat gitu. Ya dapat idenya, dapat ngeliat aja dari Google gitu.
Inovasi yang dilakukan Muharoni mendapatkan apresiasi dari Lurah Taman Baru. Dia berharap warga lainnya dapat meniru cara ini. Masyarakat yang punya inovasi dengan memanfaatkan lahan yang sempit dan juga kaitan dengan faktor alam, misalnya ada kemarau, kekurangan air. Kalau dengan pola pertanian seperti ini kan tidak terhambat dengan adanya musim kemarau karena menggunakan air dari sumur, dan juga istilahnya pertaniannya ini double ganda, ya petani padi dan juga peternak lele, satu orang tapi dua profesi, sebagai petani dan juga sebagai peternak. Wilayah Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, dahulunya merupakan lahan pertanian yang luas sebelum akhirnya berubah menjadi perumahan. Apa yang dilakukan Muharoni mengingatkan tentang pentingnya melakukan inovasi pertanian pada lahan yang tidak luas. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.